Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun kakak melihat ini. Saya akan membuka presentasi atau UAS Lab SDBL 2 dari kelompok 1 untuk bab 7 dengan Aslab K. Vivarianti dan kami yang beranggotakan Rozan Ahmad Faisal, dan Hafiz Amrullah yang akan membagi-bagi tugas kelompok UAS, dan saya adalah bagian pertamanya, dan saya akan menjelaskan tentang membuat user pada bab 7 ini. Yang pertama, jangan lupa aktifkan SMPP, lalu kita buka CMD-nya, dan seperti biasa kita mulai dulu, atau kita buka seperti biasa SMPP MySQL bin MySQL root. Nah, yang pertama kita untuk membuat user, pertama harus mengetahui MySQL melakukan autentifikasi user yang berfungsi sebagai sistem yang akan mengizinkan mencegah user untuk mengakses database, mengizinkan atau mencegah user. Jadi, untuk membuat itu yang diperlukan hanyalah username dan password. Dan username dan password yang pertama kita butuhkan adalah root untuk memulai semuanya dari awal. Dan pertama kita lihat dulu ada user apa saja yang sudah ada sebelumnya pada laptop ini. Dan kita bukan hanya kita hanya akan melihat user dan passwordnya, user password dari SQL from MySQL dari tabel user. Nah, dapat dilihat di sini usernya ada 7 dan passwordnya terlihat seperti itu, seperti ini. Dikarenakan password transkripsi dengan algoritma hash, maka menampilkan tampilan seperti tersebut. Nah, setelah menampilkan ini, kita akan melihat database pada user root. So, database ada 22 rows pada user ini. Dan untuk membuat user baru, kita harus mengetikkan create user. Ini tidak masalah mau huruf besar atau huruf kecil karena dia tidak berpengaruh. Create user dan namanya, misalnya namanya Bobo, dan lokasinya, lokasi user ini alamat IP dari user yang ingin diberikan hak akses, misalnya tuh localhost dan identified by passwordnya, misalnya kita buat IP dan titik koma query OK, dan setelah itu selesai, berhasil dibuat. Dan mari kita lihat lagi, select user dan password from MySQL.user. Sudah ada bawa dengan passwordnya yang transkripsi algoritma hash. Dan mari kita lihat lagi, coba clear CLS. Nah, mari kita coba lagi, SMPP MySQL bin MySQL, username-nya tadi adalah Bowo, dan passwordnya bisa kita tulis langsung seperti ini atau kita rahasiakan. Sebaiknya rahasiakan. IP. Tada, welcome. Dan misalnya dari ini kita dapat melihat database apa saja yang bisa diaksesnya. Cuma 2, dikarenakan user baru ini tidak diberikan akses untuk database yang ada pada user yang lainnya dapat dibandingkan pada
video sebelumnya, bukan video sebelumnya, maksudnya waktu-waktu sebelum ini. Dan demikianlah bagian saya untuk membuat user baru. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aman Faisal. Baik, perkenalkan saya Ahmad Faisal Siregar, NIM 181410106. Saya praktikan laboratorium SDBL 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada modul 7 mengenai manajemen user. Saya akan menjelaskan di bagian menghapus user. Nah, langkah pertama, pastikan server MySQL di XMPP sudah dinyalakan atau di start. Karena kita akan menggunakan database MySQL. Kemudian kita buka CMD. Setelah itu kita akan masuk ke direktori MySQL di XMPP. Caranya, ketikkan perintah seperti berikut ini: cd XMPP MySQL bin. Nah, default user pada server MySQL di XMPP itu ada 4. Jadi ketika XMPP diinstal, itu sudah ada 4 user MySQL. Nah, untuk melihat user apa saja yang ada di database MySQL, kita harus masuk sebagai user root. Karena user root merupakan user dengan hierarki tertinggi di MySQL. Nah, cara untuk masuk sebagai user root itu sangat mudah. Gunakan perintah MySQL strip u, karena kita akan menggunakan user, kemudian nama usernya. Nah, kemudian kita masuk ke database-nya. Untuk masuk ke database, gunakan perintah use, kemudian nama database-nya, yaitu MySQL. Nah, setelah masuk ke database MySQL, kita bisa lihat user apa saja yang ada di database MySQL tersebut, juga dengan password dan hostnya. Caranya, gunakan perintah select, kemudian alamatnya atau hostnya, kemudian nama user, dan juga passwordnya. Kemudian kita buat dia akan mengambil dari database MySQL di tabel user. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 3 user root dengan host yang berbeda, dan juga ada 1 user PMA. Jadi user root ini meskipun dia memiliki nama yang sama, namun karena dia memiliki host yang berbeda, itu tidak sama, jadi itu dibedakan. Nah, untuk yang PMA itu merupakan user untuk phpMyAdmin. Nah, jika kita menggunakan user yang berpassword, itu nanti passwordnya akan dienkripsi dengan algoritma hash. Karena kita tidak akan menghapus user default tersebut, jadi kita akan buat user baru. Nah, cara membuat user baru itu sangat mudah. Gunakan perintah create, kemudian user. Nama usernya, misalkan nama user baru yang kita buat itu SDBL2. Nah, SDBL2 ini kita beri alamat di localhost. Nah, kita juga bisa menambahkan password jika perlu. Kalau menggunakan password, kita tambahkan perintah identified by, kemudian passwordnya misalkan 123. Nah, kita juga bisa menggunakan nama user yang sama tetapi dengan alamat yang berbeda atau server yang beda. Misalkan kita mau menggunakan server hosting, atau juga bisa menggunakan IP address seperti ini, 127, ini IP address lokal 127.0.0.1. Nah, untuk
Itu kita bisa cek lagi apakah sudah usernya sudah bertambah. Gunakan perintah select host, kemudian user, password dari tabel user. Nah, usernya sudah bertambah. Kemudian kita juga bisa memberikan hak akses dan mencabut hak akses di MySQL tersebut, karena user yang kita buat barusan itu belum memiliki hak akses. Untuk penjelasan mengenai hak akses dan juga membuat user baru yang lebih rinci itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan contohkan juga supaya kita bisa menghapus usernya nanti. Misalnya kita menggunakan MySQL versi 5. Nah, contohnya seperti ini. Gunakan perintah grant kalau kita mau memberikan hak akses ke semua database. Nah, perintah ini menggunakan sintaks grant all privilege on bintang. Artinya kita mengakses semua database. User tersebut bisa mengakses semua database. Nah, akses ini diberikan kita buat nama usernya slabel2 di server localhost. Ada error, kemungkinan ada typo. Grant all privilege ini. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan hak akses ke user yang satu lagi dengan server dengan IP address. Nah, jadi untuk menghapus user itu tentunya kita harus mencari atau menentukan user mana yang akan dihapus. Setelah itu kita tentukan metode apa yang kita gunakan untuk menghapus user tersebut. Nah, di MySQL ini terdapat dua metode, yaitu menggunakan perintah drop user dan delete. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau perintah drop user itu di yang MySQL versi 5.0 itu harus menghapus atau mencabut hak akses pada user yang akan dihapus. Nah, tadi kan sudah diberikan hak aksesnya. Sekarang kita akan coba contohkan bagaimana mencabut hak akses dari sebuah user agar kita bisa contohkan nanti juga bagaimana menghapusnya. Cara mencabut hak akses dari user itu sangat mudah. Gunakan perintah revoke all privilege on semua database dari SDBL2 yang memiliki alamat di localhost atau server localhost. Oh, sepertinya ada lagi typo, localhost. Nah, setelah kita mencabut hak aksesnya, kita bisa menghapus usernya. Kita gunakan perintah drop user, kemudian nama usernya SDBL2, kemudian servernya localhost. Nah, jadi kalau di MySQL versi yang terbaru seperti yang saya gunakan sekarang itu tidak perlu mencabut hak akses. Nah, coba kita lihat di
di database-nya apakah sudah benar-benar terhapus. Host, dan user, password dari user. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa user SDBL2 sudah terhapus. Nah, bagaimana dengan delete? Caranya juga sangat mudah. Gunakan perintah delete, kemudian from MySQL, kemudian nama tabelnya user, dimana nama usernya adalah SDBL2 dan hostnya atau servernya itu adalah 127.0.0.1. Nah, kita cek lagi apakah sudah benar terhapus. Nah, sudah terhapus. Kita juga bisa update hak akses yang di SDBL2 dengan host 127 atau dengan IP address tersebut dengan perintah flush privilege. Atau juga kita bisa restart dengan exit privilege dengan perintah exit. Jadi kita ulang, kita masuk user baru, user baru maksudnya masuk kembali, dan privilege-nya akan terupdate. Nah, mungkin begitu saja penjelasan mengenai bagaimana menghapus user di MySQL. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian presentasi atau penjelasan saya pada materi manajemen user di bagian menghapus user. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Razak Alfareza akan menjelaskan modul 7 tentang privilege yang ada di dalam materi tersebut. Apa itu privilege yang dimiliki manajemen user? Itu privilege yang dapat memberikan hak akses terhadap setiap user yang ada di dalam sebuah database tersebut. Hak akses tersebut seperti berupa penambahan user, penghapusan user, penggantian password, dan mencabut privilege, dan bahkan mencabut privilege dari user yang lain. Saya akan menampilkan coba praktek dalam memberikan penjelasan dan menggunakan user yang tidak memiliki privilege. Sini saya sini bisa kita lihat kenapa tidak bisa untuk mengakses MySQL, dikarenakan user Rauzan ini tidak memiliki hak akses terhadap privilege tersebut. Kita mencoba mengakses user yang memiliki privilege tersebut. Ketika saya mencoba mengakses sebuah user yang memiliki privilege, maka kita dapat mengakses database MySQL ini. Kita akan coba untuk mengganti password user di dalam MySQL karena kita sudah menggunakan user yang sudah menggunakan privilege tersebut. Nah, caranya seperti ini. Set password for nama user yang tadi Fauzan,
add localhost sama dengan password kurung kutip, kita ganti jadi rahasia. Oke. Ini bisa kita lihat di sini sudah terganti, dan kemudian kita akan coba memberikan privilege terhadap user Rauzan yang tadi. Caranya yaitu dengan grant select insert on nama database kita memberikan akses dan all privilege on to Rauzan at localhost. Sorry. Oh sorry. Privileges. Oke. Sini kita akan coba ganti ke user yang tadi. Kita masukkan password rahasia. Oke, kita akan coba menggunakan use MySQL. Sudah bisa kita lihat di sini. Kenapa sudah bisa? Karena kita sudah memberikan akses privilege ke user Rauzan tadi. Oke. Mungkin itu saja sekedar dari saya untuk tentang privilege ini, yang dimana privilege ini memberikan akses terhadap user yang ada di dalam database ini. Sekian dan terima kasih.